Hai Sobat Investor semua, hari ini gue ingin mereview salah satu saham yang mungkin teman-teman sering banget nih dengar tentang saham ini, yaitu saham BBRI. Nah di sini gue akan challenge diri gue sendiri untuk lebih singkat ya dan dapat dimengerti ketika menjelaskan tentang salah satu saham ini, pendapat gue seperti apa. Buat teman-teman yang penasaran, simak video ini tanpa di-skip. Jadi, untuk gua menilai BBRI ini seperti apa atau saham BBRI ini seperti apa, nah itu kita harus lihat dari berbagai macam aspek. Pertama-tama yang harus dilihat itu dari awareness. Apakah kita tahu Bank BRI ini sendiri? Jawabannya itu juga tidak asing, karena bank ini tuh kita temukan di beberapa wilayah kita, bahkan semua wilayah yang ada di Indonesia kan. Nah, jadi kalau untuk awareness pada masyarakat ini sudah tinggi. Semakin tinggi awareness-nya terhadap masyarakat, berarti ini perusahaan ini biasanya profitable nih, bagus gitu kan. Oke, itu satu. Kedua, gue melihat daripada net income-nya dia. Net income itu biasanya gue lihat banget tuh, yaitu pemasukan perusahaan secara bersih lah. Nah, di sini pemasukan perusahaan secara bersihnya itu dia cukup stabil ya. Dari data yang gue ambil dari aplikasi Bibit ini, ya kan Bibit sekarang udah bisa investasi saham kan. Nah di sini dia cukup stabil loh, ya. Dia cukup stabil, cuman di kuartal 3 dia emang kebetulan lagi tinggi nih di 2022. Tapi rata-rata stabil. Nah bagusnya apa? Bagusnya adalah kita ketika milih sebuah usaha, bagusan tuh yang memang stabil, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu keturunan juga. Karena kita nggak mau yang kayak di kuartal 3 dia tinggi banget, terus nanti di kuartal 4 ngedropnya tuh parah, bahkan sampai minus atau mungkin rugi. Kan nggak mau. Jadi akan lebih baik kita pilih perusahaan yang kayak dia stabil-stabil aja lah gitu. Sekalipun ada 1-2 bulan di mana dia naik, misalkan atau per kuartal dia naik ya udah. Tapi cukup stabil. Oke, satu. Kedua, gue lihat di sini PE ratio ya. Kalau untuk BRI ini, menurut gue PE ratio-nya tuh rendah. Itu sekitar 14,66. Biasa kalau rendah itu 30 ke bawah lah. 20-an sekian sampai belasan. Nah, ini udah 14,66. Jadi sebenarnya di sini udah rendah loh sebenarnya dari PE ratio. Jadi kalau kalian mau beli ini udah cukup bagus sebenarnya. Kedua, kita juga bisa lihat dari price book value atau PB ya. Nah, PB ini sebenarnya tidak terlalu mencolok sih untuk kalau misalkan saham-saham perusahaan besar. Tapi kalau lo menilai juga di sini PB-nya 2,51. Dia ini masih cukup rendah dan kalau lo beli ini masih murah gitu. Oke, sama. Lalu kita lihat daripada ROA. ROA itu adalah return on asset. Return on asset tuh untuk menggambarkan efisiensi perusahaan ini terhadap kepunyaan aset mereka. Apakah dengan aset yang mereka punya itu dia dapat mengenerate keuntungan yang besar atau tidak? Nah, di sini kalau presentasenya dia positif bahkan besar berarti dia bagus. Nah, di sini 2,74% dan ini bagus. Biasanya ROA yang bagus itu di atas dari 1% untuk perbankan. Dan di sini dia udah 2,74%. Jadi itu udah cukup baik dari segi efisiensi. Dia punya aset berapa, dia bisa mengenerate keuntungan yang cukup bagus gitu, nggak minus, oke? Lalu kita lihat daripada return on equity. Return on equity ini biasanya dari modal berapa, dia bisa menghasilkan berapa nih gitu loh. Jadi semakin hasilnya besar, berarti efisiensi penggunaan modal dia lebih sedikit untuk mendapatkan keuntungan sekian gitu. Nah di sini dia 17,10%, dia udah di atas dari 15%, dia udah tidak minus ya gitu. Dan berarti di sini udah hal positif sebenarnya. Artinya bahwa dengan modal sekian mereka bisa mengenerate keuntungan yang besar. Lalu gue juga lihat daripada dividennya. Apakah dia bagi dividen apa enggak? Biasanya perusahaan-perusahaan ada yang bagi dividen, ada yang tidak. Di sini dia bagi dividen itu sekitar 288,22 berdasarkan data saat ini. Ya, jadi overall menurut gua BBRI ini masih cukup menarik nih untuk kita invest ya berdasarkan data saat ini. Kalau lu lihat secara 1 tahun dia keuntungannya nggak seberapa ya, cuma 8%-an sekian. 3 tahun 79, 5 tahun 38 gitu. Nggak seberapa yang gimana-gimana, tapi menurut gue ini udah bagus banget gitu loh. Tapi balik lagi ketika lo investasi, lo pelajari dulu ya. Kalau sekiranya memang saham ini cocok buat lo dan lo terima resiko naik turunnya, ya udah nggak masalah.
Kalau menurut gue sih BBRI memang masih ada potensi juga. Kalau saham-saham perbankan memang dia udah teruji dengan waktu, dia memang akan bagus juga gitu berdasarkan dari yang gue pahami dari data masa lalu. Tapi balik lagi, ini adalah penilaian gue. Bagaimana dengan penilaian kamu? Kamu bisa aja komen di kolom komen di bawah ini. Dan apabila setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi di saham ataupun di reksadana, lo bisa aja download aplikasi Bibit dan lo pakai kode referral gua untuk dapetin cashback reksadana sebesar 25.000 ketika lo invest di reksadana 100.000. Lumayan kan? Ada tambahan nih. Tapi balik lagi, semua keputusan ada di lu. Dan apabila lo merasa video ini sangat bermanfaat, coba share aja sama teman-teman lu nih atau saudara-saudara lu ya di sosial media. Mau itu WhatsApp, Facebook, apa kayak Telegram dan lain sebagainya, bebas ya. Yang penting lo share juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.